Nah, Oke. ada juga beberapa teknik lain seperti ini. Kita Kembali lagi di channel Rika Dharma. Di sini saya akan mau sedikit berbincang santai dengan anggota Widya Sarpa atau tim rescue. Ya, di sini boleh diperkenalkan nama dulu. Oke, perkenalkan nama saya Cha dari Widya Sarpa Snake Rescue. Sudah berapa lama sih di anggota Widya Sarpa? Oh, kalau anggota Widya Sarpa ya saya sendiri foundernya. Enggak, saya berdua dulu foundernya sama ada satu anggota. Ada satu foundernya namanya Mas Galang. Itu ya kita berdua yang bikin dulu di tahun 2018. Nah, apa sih Widya Sarpa itu? Nah, kalau dibilang ya, Widya Sarpa itu sebenarnya komunitas swadaya dan apa adanya yang bergerak di bidang penyelamatan ular dan studi tentang ular. Kita juga selain penyelamatan ular itu kayak misalnya ada ular masuk ke pemukiman warga, kita datang untuk rescue. Habis itu studinya itu kita pelajarin dan memperkenalkan ular itu ke masyarakat untuk mencegah adanya stigma-stigma negatif lagi yang berada di masyarakat tentang ular. Nah, di sini kan Widya Sarpa itu intinya Widya Sarpa itu adalah tim rescue penanganan ular. Iya. Ya. Terus di Widya Sarpa sendiri itu berapa jenis kah melihara ular atau merescue ular tersebut? Oh, kalau melihara kita dikit sih sebenarnya. Kita nggak terlalu ke pemeliharaan. Cuma misalnya ada teman yang ngasih ya kita pelihara. Dan misalnya ada yang perlu kita pelihara untuk untuk kepentingan edukasi ya kita simpan dulu. Misalnya ada yang baru kita rilis yang lama, kita simpan yang baru. Dan untuk rescue sendiri di daerah Bali sendiri, kita ya terutama Bali Selatan lah ya, kita paling banyak ketemunya itu ular piton. Ular piton jenis Piton reticulatus Indonesia, saja batik. Terus kadang enggak menutup kemungkinan juga kayak ular-ular kecil lain seperti ular cicak yang paling sering kita temuin di lingkungan. Terus ada juga ular hijau, ular pucuk yang warnanya hijau tapi nggak berbisa, yang berbisa menengah. Ular tali picis yang mitosnya kalau gigit ular berbisa, ular berbisanya mati. Itu belum kita sempat buktiin juga sih apakah mitos atau fakta. Kobra juga sering kita dapat dari yang baby sampai yang lumayan. Terus kemarin sempat sih kita rescue di daerah Padang Galap. Itu kita nemu ular hijau ekor merah, Trimeresurus insularis. Itu jumlahnya 25 ekor. Itu dari yang paling kecil seukuran rokok, panjangnya cuma sejengkal, sampai yang lumayan gede lah, yang sekitar 1 meteran lebih. Itu saya sempat kena gigit kemarin di sini yang ukuran kecil yang baby. Itu sih yang pengalaman kita sih ya itu. Dan kalau paling jauh kita sempat sweeping di daerah dekat Pulau Menjangan. Tapi masih di daratan di Bali Utara ya. Masih daerah Grogak kalau nggak salah. Buleleng. Itu kita ketemu satu ular yang langka. Itu ular piton, ular sanca bodo, Piton molurus bifurcatus. Itu kita sempat ketemu dan udah kita rilis karena kita nggak berani nge-keep, soalnya itu kan ular langka appendix 1 juga. Takutnya kalau kita nge-keep kita yang disambangin sama BNKSDA. Penjara lah. Nah, di sini kan Widya Sarpa juga merescue dan edukasi juga ya. Nah, di sini stigma masyarakat
atau pikiran masyarakat itu pasti ular itu berbisa, ular itu berbahaya lah pokoknya. Iya, gitu ya. Nah sekarang bagaimana cara penanganan kita terhadap ular, misalkan ular itu masuk ke lingkungan masyarakat? Nah itu kalau penanganan ular masuk ke masyarakat itu, Iya. ke pemukiman warga, Iya. itu sebenarnya kayak gini sih, apa namanya, karena kita balik lagi ke tujuan Widya Sarpa itu dibentuk, itu kan kita bergeraknya di rescue sama edukasi. Nah misalnya ada panggilan, kalau ada ular masuk ke rumah warga, kita segera datang. Nah berhubung apa namanya, anggota kita juga lumayan, ya nggak terlalu banyak sih tapi ada lah, jadi kita kontak dulu ke anggota siapa yang bisa, dia yang berangkat meluncur ke TKP. Habis itu kalau ularnya udah kita tangkap, kita langsung edukasi ke si pemilik lahan atau si warga tersebut tadi. Nah apa namanya, gitunya ya kita jelasin kalau tidak semua ular itu berbahaya. Kalau jenis yang ini yang misalnya yang masuk itu jenisnya ular yang tidak berbahaya, kayak ular cicak atau ular pucuk, tali picis kayak gitu, kita jelasin kalau ini tuh nggak bahaya, kalau digigit pun paling cuma kerasa gatal gitu aja. Itu terus misalnya ada yang apa namanya, yang berbisa tinggi, itu kita jelasin, misalnya kita jelasin dulu ukurannya segimana. Kalau ukurannya masih kecil, kita cukup pakai sapu sama serok aja, kita serokin. Habis itu kita tutup pakai sapunya, kita tutup pakai sapu. Habis itu kita buang jauh ke tempat yang jauh dari pemukiman. Ada yang ukurannya lebih besar lagi, ukuran ya 1 sampai 2 meter itu lah. Kita bisa pakai ini namanya hook, bukan buat gitu ya, kayak sampah gitu. Nah ini hook, kita ada tekniknya dan kita apa namanya udah terlatih juga sih untuk pakai ini. Dan harus berani juga handle-nya. Pertama kita harus ambil ekor ularnya, kita angkat. Habis itu apa namanya, kalau sudah diangkat, kita sisakan bagian tubuhnya sepertiga di atas tanah, baru kita angkat pakai ini. Ntar kita praktek deh ya. Iya, susah. ya, susah. Ini sempit soalnya. Ya. Nah itu Lanjut. apa namanya, itu kalau yang ukuran menengah. Kita juga bisa pakai ini sih, ini namanya grab stick atau snake tongue. Nah kita pakai ini biasanya ya ukuran menengah juga, tapi ini lumayan mahal juga, dan nggak semua orang bisa punya yang seperti ini kan di rumah. Kalau ini bisa digantikan pakai sapu, bisa tongkat juga bisa, tongkat yang biasa. Yang penting kita menjauhkan badan kita dari kepala si ular. Itu intinya. Dan kalau ukuran yang besar 2,5 meter ke atas, itu biasanya jenis piton ataupun jenis king cobra. Usahakan jangan handle sendiri kalau emang belum terlatih atau tidak berani. Usahakan cari bantuan. Nah itu pun juga berlaku kalau ularnya masih ukuran kecil ataupun sedang dan kita tidak yakin untuk bisa menghandlenya sendiri. Kita bisa meminta bantuan ke BPBD, pemadam kebakaran, ataupun komunitas-komunitas pecinta satwa seperti Widya Sarpa juga bisa, yang sudah terlatih untuk melakukan rescue seperti itu. Biasanya sih BPBD juga, dan kita juga sering dapat kerjasama sama BPBD juga. Misalnya dia rasa terlalu jauh ya dan dekat dengan kita, ya kita yang dikasih untuk gitu, untuk rescue. Beberapa ular tanggapan dari BPBD juga sempat dikasih ke kita untuk kepentingan edukasi. Nah untuk edukasi sendiri ya cerita pengalaman aja lah ya. Kita sempat apa namanya, ya lumayan banyak sih apa namanya, kita sempat edukasi terutama di apa namanya, di lingkungan pecinta alaman seperti di Mapala, Sispala, atau orpala-orpala lainnya. Kita sempat ngasih edukasi dan kita bawa ular-ular itu.
setelah itu nih juga kan stigma stigma masyarakat bahwa ular itu pasti berbisa. Nah, bagaimana sih masyarakat agar tahu atau mendalami lah istilahnya yang manakah ular berbisa dan manakah ular yang tidak berbisa? Wah, sebenarnya kalau bilang itu ya, pernah dengar nggak apa namanya, kalau lihat ular berbisa atau enggaknya itu dilihat dari kepala atau dari warna? Karena sih katanya sih ular yang berbisa itu agak kepalanya kayak segitiga itu. Kalau yang tidak Agak lonjong gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah juga sih. Memang ada beberapa ular yang kepalanya segitiga, segitiga benar-benar segitiga ya, bukan kayak yang segitiga kan kayak gini, bukan yang kayak gini. Kalau kayak gini kan runcing banget, itu nggak berbisa. Terus apa namanya, kalau yang tumpul gitu ya moncongnya, biasanya piton juga moncongnya tumpul, itu emang tidak berbisa. Tapi ada beberapa pengecualian. Ada beberapa ular yang kepalanya oval, nggak tajam, tapi dia berbisa tinggi. Contohnya kobra. Kobra kan bisa dilihatnya karena ngembang kan tudungnya. Itu kan kalau tidak ngembang, kalau kita lihat secara sama itu kepalanya itu nggak runcing, dia bentuknya oval. Sama juga ular wulang-wuling itu, ular apa namanya, ular lipi poleng bahasa lainnya. Ya, itu juga tidak runcing kepalanya. Sama yang paling berbahaya itu ular laut. Sebenarnya ular laut yang paling berbahaya. Itu kepalanya juga tidak runcing tapi oval. Dan bisanya nomor 1 di dunia sebenarnya. Itu efeknya nggak ya 1 menit lah. Kalau dari 1 menit tidak ada penanganan ya udah ikhlas. Nah, sekarang misalkan kita mau memelihara atau apa ya, merescue ular. Misalnya kayak misalnya saya nangkep di sawah karena dia itu adalah ular liar misalnya. Nah, bagaimana caranya untuk merescue atau merawatnya? Kalau dari kita sendiri sih ya, misalnya ada ular, kita rescue ular, terus gimana penanganan lebih lanjut kayak gitu ya. Nah, kalau dari Widya Sarpa sendiri biasanya kita kan bawa kalau udah dapat ularnya itu, kita bawa dulu, kita masukin dulu kantong, kita bawa dulu ke tempat yang lebih aman. Biasanya sih kita bawa ke sini dulu, ke ya secret kita di sini. Habis itu kita cek ularnya, ada gitunya nggak, ada luka nggak, ada cacat fisik nggak, terus apakah ada parasitnya nggak, gitu. Kalau parasit biasanya banyak kalau di ular liar, terutama di tanggapan kita biasanya di piton itu banyak sekali. Parasitnya itu kayak gitu bentuknya, kayak caplak, kutu klimpit, kutu klimpit di anjing itu yang biasanya kita dapat. Dan kalau sempat lihat di dan itu nggak menutup di ular aja sih, di di reptil lain juga seperti biawak itu. Nah, Widya Sarpa sendiri juga rescue-nya nggak melulu ular sih, kadang-kadang biawak juga kita sempat rescue. Dan terakhir kita rescue biawak, kutunya banyak banget itu. Jadinya biasanya reptil yang di liar itu, baik ular maupun reptil lain, biasanya bawa kutu. Jadi kita habis rescue, bawa ke sini, kita bersihin kutu-kutunya, kita mandiin, kita karantina beberapa hari, habis sambil survei juga di mana sih tempat yang cocok buat rilis si ular atau si reptil lain itu. Apakah kita rilisnya ya, biasanya sih kita rilisnya di tempat-tempat yang agak jauh ya. Kalau misalnya kebanyakan kan rescuean kita itu di daerah Kuta Selatan. Kuta Selatan sendiri sebenarnya sih nggak terlalu ramai ya, nggak kayak Denpasar, tapi cukup padat dan berdekatan dengan habitat si ular gitu loh. Jadinya ya udah kita evakuasi ke tempat yang lebih jauh. Kayak kemarin kita sempat kita sempat rilisnya itu daerah utara lah, dekat-dekat Bedugul, tapi ya masih yang jarang penduduknya dan bukan daerah perkebunan juga. Kita sih gitu sih sistemnya.
Berarti sistemnya seperti itu, merescue. Misalkan nih, kita kan seorang pendaki ya. Oh iya, Seorang oke, pendaki. iya benar sih. Kita masih tergabung di Mapala Iya. soalnya. Sialan tuh. Setelah itu misalkan nih kita berada di alam liar, Heeh. di habitatnya mereka. Misalkan kita tidak tahu ini kan, tiba-tiba dia nyerang dan menggigit kita. Bagaimana caranya menangani gigitan ular tersebut? Wah, gigitan ular ya. Iya. Udah masuk ke gigitan ular loh teman-teman. Nah, untuk gigitan ular sendiri banyak sih itunya apa ya. Nah, kebahaya ular dulu lah aku bahas dulu ya. Iya. Soal lebih enak aku bahas. Bahaya ular sendiri itu kalau dari kami sih dibaginya jadi 3. Dari lilitan, gigitan, sama semburan. Nah, yang aku bahas dulu lilitan dulu lah. Lilitan yang ular yang melilit itu kan di piton sama boa, itu kan biasanya. Itu bahayanya terjadinya patah tulang, terdislokasi juga bisa. Terus apa namanya, kalau sesak nafas juga bisa, kalau kena leher, dan bisa mengakibatkan kematian. Seperti kasus kayak ada orang yang dimakan ular di Sulawesi kayak gitu kan. Itu untuk penanganannya sendiri misalnya ya itu sering terjadi sih waktu kita rescue ular gitu, ular piton. Yang biasanya kita tangkap pertama itu kan kepalanya kan. Iya. Terus dia pasti bakal ngelilit tangan, habis tangan pasti ke leher. Nah, pas ngelilit di leher, kalau kita tidak lindungi leher kita, itu akan mengakibatkan sesak nafas. Jadi karena ya ini, tahu kan kalau orang dicekik kan pasti sesak. Iya. Itu apa namanya? Biasanya kalau teknik yang kita lindungi di sini. Kita posisinya kayak gini. Ya misalnya ini yang megang ular, tangan yang lagi satu kita melindungi leher. Dan posisi kakinya bisa selebar mungkin. Takutnya kalau ularnya cukup panjang, dia bisa ngelilit kalau nggak ke atas kan ke bawah. Ke bawah kita kena kaki kita kelilit keduanya, kita nggak bisa cari pertolongan. Gitu kan. Nah itu tekniknya. Ntar mungkin kita bisa perhatiin dikit sih. Boleh. Itu untuk lilitan. Nah kalau untuk lanjutnya semburan deh dulu ya. Kita gigitan terakhir. Itu kan yang menu spesial. Iya. Karena kalau semburan perlu ditahuin juga yang satu-satunya ular yang bisa menyembur itu adalah dari jenis naja atau kobra. Tapi ada juga beberapa kobra yang tidak bisa menyembur seperti naja kautia kalau nggak salah yang ada di Thailand. Tapi kalau yang ada di Indonesia rata-rata semua bisa menyembur. Dari kecil, dari ya baru netas sampai udah gede banget itu juga udah bisa menyembur. Nah itu sering terjadi kasus, biasanya ada sapi yang disembur sama ular gitu biasanya di kampungku di Tabanan. Itu ya udah pasti itu yang nyembur itu ya pasti kobra. Bukan ular-ular lain. Nah gimana sih penanganannya ya kayak gini. Semburan ular kobra itu sebenarnya tidak berbahaya kalau kenanya kulit aja. Kecuali kulitnya itu terluka, lukanya luka terbuka, atau ada bisul atau apa gitu kan, jerawat misal di muka kena sembur muka gitu. Nah jerawatnya bisa jadi itu berbahaya. Efeknya sama dengan tergigit langsung. Ya. Ntar kalau kena mata atau mulut juga sama efeknya. Takutnya di mulut itu kan kadang-kadang sering ada gusi berdarah juga kan. Iya. Itu takutnya karena gusi itu kan agak sensitif. Iya. Takutnya kalau kena mulut kita nggak bersihin langsung, ada bagian gusi yang terbuka dan terluka, bisanya bisa masuk ke sana. Kalau di mata, kalau tidak segera dibilas dengan minimal 3-5 liter air, itu bisa mengakibatkan kebutaan. Jadinya terakhir ada sih, itu Mas Galang sempat sih kena yang kemarin, founder yang lagi satu sempat kena sembur di mata, langsung diguyur terus sampai rasanya katanya perih banget, kayak kemasukan pasir, isi merica, isi terasi, isi garam, isi ikan asin gitu kayak gitu.
itu dah langsung kita guyur. Masih sih katanya pas pulangnya itu masih kerasa agak ada yang ganjal gitu. Tapi untungnya dia bisa nggak parah. Untung aja dia bisa sembuh. Oke. Itu untuk semburan. Nah terakhir ini adalah menunya. Nah gigitan ular itu kita bagi dulu. Ularnya dari ular yang tidak berbisa, ular berbisa menengah, sama ular berbisa tinggi. Kalau ular tidak berbisa, jenis gigitannya itu bentuknya bakal kayak tapal kuda, bentuk U dia, U itu deret giginya. Itu kita, dan itu juga sering terjadi di gigitan piton. Saya sering kegigit sih sama piton. Dari tangan, kaki, dada sampai muka sempat kena. Itu bahayanya sih kalau misalnya kena gigit di tangan tak gitu. Mulut piton kan gede kan, tak. Iya. Kalau kita tarik paksa, Iya. itu giginya itu kayak gergaji, kayak kail. Kalau itu kita tarik paksa, Robek. itu bakal robek dan mengakibatkan kecacatan. Bisa jadi kalau misalnya kita gigit di sini, tak gitu, kita tarik. Ini kan ada gitunya, ada pembuluh nadi kita kan? Iya. Itu kita robek, ngucur dah darahnya. Itu. Jadi penanganan pertama untuk misalnya kena piton, kita rendam aja di air. Dia pasti akan kesulitan nafas, otomatis dia akan lepas. Itu yang pertama. Kalau piton yang kecil-kecil paling kita cuma bersihin gitu aja. Bersihin, misalnya takut kalau ada bakterinya kita pakai alkohol, antiseptik. Iya. Habis itu kalau ular berbisa menengah ya sama sih, kita bersihin aja. Soalnya ular yang berbisa menengah itu bisanya tidak ngefek ke manusia. Paling ke mangsanya yang kayak cicak atau burung kadang-kadang, atau kodok atau yang lain yang kecil-kecil baru bisa ngefek. Tapi kalau yang berbisa tinggi ini caranya. Jangan diikat. Nah, untuk pertama kalinya itu kita harus tenangkan si korban dulu. Tenangkan si korban, kita yakinin kalau si korban itu tidak bakal kenapa-kenapa. Baru kalau sempat kita cari tahu jenis ular apa sih yang gigit. Misalnya kobra gitu, atau ular hijau atau merah. Nah, kita tenangin si korban, kasih tahu kalau si korban itu tidak bakal apa-apa. Ntar habis itu kita bersihin lukanya dikit dengan antiseptik atau apa. Takutnya kan ada bakteri di mulut si ular sendiri kan. Biar nggak tambah infeksi, kita bersihin. Baru kita pakaikan biday. Biday itu kayak apa ya? Biday itu yang kita pakai untuk ngikat orang patah tulang. Misalnya aku gigitnya di tangan gitu, ya udah satu tangan ini kita biday, jangan sampai bisa bergerak sikunya atau sendi-sendinya. Soalnya bisa itu selain bergerak di darah, juga bergerak di kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening kan. Kelenjar getah bening itu kalau nggak salah sih, yang dikasih tahu ke aku sih kayak ini. Dia bergeraknya saat kita melakukan pergerakan dan saat sendi itu bergerak. Semakin kita bergerak kayak gini, kelenjar getah bening akan bergerak juga. Dan kelenjar getah bening yang membawa sebisa juga akan bergerak. Kalau kita tetap gerak terus. Tuh jadinya kita imobilisasi lah istilahnya. Kita usahakan dia tidak bergerak secara berlebihan. Dan tetap jaga kesadarannya. Kesadarannya itu penting. Soalnya ada beberapa jenis bisa ular yang menyerang ke saraf. Saraf maksudnya kayak gini dia nyerang ke sistem saraf, bawaannya pasti bakal ngantuk aja. Ngantuk terus. Habis itu kalau udah ketiduran, pas ketiduran itu kalau udah sampai tidur, bakal si bisa itu bakal menyerang ke bagian lebih berbahaya. Misalnya masih sadar, dia masih di sini jalan. Tapi kalau udah tidur itu atau udah mulai ngantuk aja, itu artinya udah mulai menyerang sistem saraf. Dan yang diserang mungkin akan jantung, paru-paru, dan sistem saraf lain. Nah kalau udah ke jantung atau paru-paru kan misalnya berhenti, kan otomatis peredaran darah kita berhenti, pernafasan kita berhenti.
ya kita mati kayak gitu. Itu yang kita harus jaga. Dan setelah kita udah bisa melakukan itu, kita hubungi ke tenaga medis yang menyediakan serum anti bisa ular seperti di rumah sakit provinsi kita di Sanglah. Itu untuk penanganannya. Dan ada beberapa yang jangan kita lakukan saat menangani gigitan ular, seperti jangan dihisap. Kayak ada di film-film action itu kan kena gigit, oh hisap gitu, lukanya dibuang gitu. Itu bahaya sebenarnya bagi si korban dan si penolong. Soalnya saat bisanya dihisap mungkin keluar bisanya, tapi bakal ada jaminan nggak di mulut kita itu aman? Ada jaminan nggak di mulut kita itu bersih dari luka? Gitu. Seperti yang aku bilang tadi, gusi kita itu kan agak sensitif. Kadang-kadang berdarah sendiri gitu kan, masuk ke sana bisanya lagi, udah kita nggak bisa nolong lagi kalau udah di kepala, agak susah. Itu kan. Terus jangan dikasih minum alkohol atau kopi. Kenapa? Nah kan kopi kan bikin gitu kan, bikin melek kan. Tapi kenapa enggak? Soalnya kopi itu bikin pacu jantung. Gitu. Apa namanya? Takutnya kalau kita kasih kopi, jantungnya berdetak lebih cepat. Bisanya lebih cepat juga menyebar ke seluruh tubuh kayak gitu. Terus jangan kasih alkohol, ya udah jangan orang sadar dikasih alkohol kan nggak sadar. Ini orang kan kita menjaga kesadaran orang kan. Iya benar. Cut. Majuin dikit, terlalu terang cahaya. Ini udah hampir selesai loh. Nggak apa-apa sih, kalau mau keterangan nggak apa-apa. Terang Ya udah, terang kali maksudnya. Nih. Ini baru sih. Mundurin coba. Kamu diam di sana. Iya, cukup ya. Coba Om pindah. Ini. Iya. Sip. Nggak apa-apa, dikit doang. Halangin Udah. mataharinya. Oke. Nah itu apa namanya, untuk yang nggak boleh dilakukan lagi itu disayat. Dia kan di tes kayak gitu nggak bisa. Misalnya aku gigitnya tadi kan di sini kan ya, di tunjuk. Misalnya aku aku sayat di ujung ininya dan aku keluarin darahnya, ada kemungkinan yang ya mungkin banyak bisanya bisa keluar juga, tapi ada kemungkinan bisanya masih ada di kelenjar getah bening. Jadinya nggak bisa semua keluar, dan selain itu bisa mengakibatkan kecacatan. Misalnya kita tes di sini, nggak tahu kan ini syarafnya atau ujung-ujung ototnya di sini kan, bisa aja kita habis sembuh ini nggak bisa sembuh kan bekas lukanya, terus nggak bisa ditekuk lagi gitu ya. Itu gini terus ya. Aja lagi. Itu. Tapi itu untuk anjuran WHO ya. Tergantung dari ya yang percaya aja. Dan kita dari Widya Sarpa sih kita masih pakai standar itu. Standar. Ya, juga ya. Itu untuk penanganan. Udah. Gitu. Nah, misalkan nih kita melihara dan ular kita tuh mengalami seperti sakit kayak flu kayak apalah, gimana sih ciri-ciri pertamanya itu sakit gitu? Wah, kalau dari Widya Sarpa sendiri sih apa ya, kita nggak terlalu ke pemeliharaan sih sebenarnya. Kita pelihara, ada baru kita lepas lagi. Dan jarang juga sampai sakit, tapi apa namanya, dan apa, kita sendiri juga nggak bergerak di bidang pemeliharaan sebenarnya. Jadi kalau penyakit ular juga banyak kalau kita jabarin, dan nggak mungkin cukup di satu video ini. Ya, satu part dua kita. Nah, apa ya? Nah, biasanya sih kalau ular emang banyak sih yang pilek, tapi yang paling sering kita temuin ya itu dari ular rescuean itu yang apa namanya, banyak kutunya, parasit. Itu. Terus ada juga yang cacingan, ada juga sih cacingan.
biasa dulu sempat sih ya, kita sempat punya satu piton lumayan gede, tapi ada indikasi cacingan itu kayak di kulitnya itu ada benjolan benjolan dan pertanyaan saya kira itu kutu kan, kutunya gede, ternyata enggak, itu di dalam kulitnya. Biasanya kita pakai kombantrin juga bisa, kita kombantrin tablet itu kita tumbuk biar habis tumbuk kita campurin ke makanannya. Misalnya kita biasanya beliin kepala ayam itu kita masukin aja di kepala ayam, di kepala ayam. Terus apa namanya, kalau pilek sih ya kebanyakan yang pilek di Widya Sarpa sih pitonnya itu aja sih, dan piton reticulatus itu lumayan kuat. Iya. Kadang-kadang kita ya kalau piton reticulatus kita bersihin aja pakai tisu untuk biar nggak tersumbat peredaran nafasnya dia. Itu aja sih untuk yang utama. Perawatannya ya. Oke. Oke, terima kasih. Oh, iya deh. Itu aja. Iya. Boleh langsung dipraktekkan atau gimana? Oke. Praktek Mas. Kan ada ini di locker nomor ini. Loker nomor. Kita udah punya satu sampel ular di sini. Ini piton reticulatus yang ya lumayan galak sih. Nah, di sini kenapa saya bawa dua alat? Ini hooks dan ini apa namanya? Keranjang. Ya. Ember boleh apa? Baskom lah atau apa. Ini misalnya kalian tidak yakin untuk menangkapnya sendiri, kalian tidak kabur sebelum datangnya yang lebih berpengalaman, kita bisa melakukan seperti ini. Lalu kita timpa dengan beban yang lebih berat. Kita pakai produk Pindad. 300 butir peluru kaliber 7,62. Nah itu kita langsung hubungi yang lebih berpengalaman seperti BPBD, pemadam kebakaran, atau dari kami Widya Sarpa juga bisa. Nah misalnya untuk teknik lain, misalnya nggak ada sinyal gitu kan, atau kuota habis gitu, nggak bisa telepon gitu kan, kita bisa memakai jaket orang, maksudnya kain. Seperti ini caranya. Kita posisikan kain ini di depan si ular dan ujung bawahnya kita injak. Secara sedikit demi sedikit kita maju dan tutup. Lalu kita cari kepala si ular. Oh ini. Nah, udah dapat tuh. Ya. Nah, kita udah dapat kepala si ular. Wah, masih kotor. Enggak sih, udah lepas. Nah, ini. Dan kita bisa yang lilit ya. Oke. Dan kita bisa simpan ke tempat yang lebih aman. Masih bisa ngelilit seperti ini. Ya kita biarin aja dulu. Kalau bisa kita lepas sendiri ya kita lepas sendiri. Kalau nggak bisa, dan biasanya yang ukuran yang lebih besar akan lebih susah dan lebih bertenaga lagi lilitannya, dan lebih susah untuk melepasnya. Kita perlu bantuan orang lain. Bantu Mas. Nah, kadang-kadang ular kayak gini ini kalau bisa diperdekat bisa kelihatan nih kutunya, parasit si ular. Bisa sini Mas, boleh beli coy. Kameramen, ini langsung sini ke bawah. Lu bawa ke sana ularnya. Oh iya. Ini nih. Ularnya masih Ya, liar. ini ularnya masih hasil rescuean. Kalau udah kita pelihara lama nggak mungkin masih ada kutunya sih. Nih, kutunya kayak gini. Kelimpit ya. Iya benar. Kok banyak Kak? Tahu? Kapan nih itunya? Nemunya? Lupa. Ya. Sebenarnya sih ular nggak terlalu suka dipegang kepalanya.
soalnya itu senjatanya, otaknya, pemikirannya. Tapi ya emang sih nggak cepat, tapi ya demi keamanan kita sendiri ya kita pegangnya sini. Dan ular akan menjadi tenang saat ditutup kepalanya. Itu teknik tadi kenapa saya pakai jaket orang lain, nah, jaket saya. Itu ini untuk handle ular yang ukuran menengah ya. Dan kalau wow, bagus sekali. Pelangi. Oh ya. Ya spesies Trimeresurus insularis. Trimeresurus lah. Aja kita. Itu dah. Nah, ini ukurannya cukup kecil dan kita bisa pakai cara seperti ini. Dan hati-hati. Ini ularnya berbisa tinggi. Taruh ya dah. Pakai GS aja. Nah itu juga bisa ditahan kepala. Nah, kayak gini. Kita tahan kepalanya keluar. Enggak sih. Nah, Intinya mau jaga jarak. intinya kita jaga kepalanya agar jauh dari badan kita. Oke. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, kita usahakan seperti inilah. Dan badannya tidak bisa bergerak lebih lanjut. Lanjut aja, lanjut. Enggak boleh, lanjut aja. Iya, iya. Oke. Tarkatnya sekalian. Nah, di sini Dulu ya. bro, boleh matiin nggak gini bro? Silent ini nggak silent.